Analisis singkat terkait operasi Tinombala akan disampaikan rekan Ahmad Murodi berikut ini. Dodi, silakan dengan penjelasan Anda. Ya baik, terima kasih Ani dan juga pemirsa. Operasi Tinombala memang merupakan operasi lanjutan dari operasi Camar Maleo yang sampai 4 ya. Dari 1 sampai 4 yang terakhir pada tanggal 9 Januari 2016 yang lalu. Ini sebagai latar belakang saja, Tinombala diambil dari nama sebuah puncak gunung di wilayah Sulawesi Tengah yang kemudian diyakini menjadi tempat persembunyian kelompok teroris Santoso. Kita akan mulai membahas terkait dengan operasi Tinombala ini dengan tujuan operasinya dulu. Operasi Tinombala adalah operasi pengamanan dan pengejaran kelompok radikal pimpinan Santoso di wilayah Poso, Sulawesi Tengah dan sebelumnya dikenal dengan Operasi Camar Maleo 4. Kelompok Santoso telah diburu aparat TNI dan Polri selama 17 tahun. Kemudian Santoso dan kelompoknya dinilai bertanggung jawab atas serangkaian kasus kekerasan di Poso yang menewaskan aparat kepolisian dan juga warga sipil. Sebetulnya tujuan operasi Tinombala ini bukan hanya itu saja, bukan hanya untuk memburu kelompok Santoso, tapi juga untuk membina masyarakat yang berada di area lokasi operasi dari Tinombala ini, plus juga keluarga ya dari orang-orang yang telah bergabung dengan kelompok Poso. Jadi diharapkan keluarga ini juga punya peran aktif untuk membujuk kembali orang-orang yang telah bergabung ke kelompok Poso kelompok Santoso agar mau turun gunung dan kemudian menyerahkan diri kepada aparat gabungan TNI dan juga Polri. Ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh dari kelompok Santoso di Poso. Kita akan lihat selanjutnya itu terkait dengan tantangan Santoso. Tepat pada 14 Oktober 2012 yang lalu, Santoso atas nama Amir Mujahidin Indonesia Timur atau MIT mengeluarkan gertakan melalui surat tantangan kepada Detasemen Khusus atau Densus 88 yang bunyinya seperti ini. Kami selaku Mujahidin Gugus Tugas Indonesia Timur menantang Densus 88 anti teror untuk berperang secara terbuka dan jantan. Mari kita berperang secara laki-laki, jangan kalian cuma berani menembak, menangkapi anggota kami yang tidak bersenjata. Kalau kalian benar-benar kelompok laki-laki maka hadapi kami, jangan kalian menang tampang saja tampil di televisi. Memang sesuai yang tadi kami informasikan juga bahwa TNI dan Polri telah mencari atau memburu kelompok Santoso ini selama 17 tahun, tapi dalam 10 tahun terakhir kelompok Santoso ini banyak bersembunyi di hutan dan gunung di wilayah Poso dan Sulawesi Tengah begitu. Berdasarkan data yang kami himpun terkait dengan operasi sebelumnya itu operasi Camar Maleo 1 sampai 4 itu sudah ada 24 orang yang ditangkap, 7 diantaranya tewas dan kemudian 17 lainnya masih dalam proses hukum. Jadi kalau menurut perhitungan Kepala BNPT yang baru yaitu Komjen Pol Tito Karnavian menyebutkan bahwa anggota dari kelompok Santoso tinggal 20 sampai 30 orang saja saat ini begitu. Kita akan lihat periode operasinya untuk Tinombala ini. Operasi yang pertama itu dimulai dari 10 Januari 2016 atau tepat setelah operasi Camar Maleo 4 selesai, yaitu pada 9 Januari 2016 hingga 9 Maret 2016. Kemudian dilanjutkan dengan operasi Tinombala 2. Ini dimulai dari 10 Maret 2016 hingga Santoso tertangkap atau bahkan timelinenya juga sebetulnya sudah disebutkan sampai 6 bulan ke depan. Kemudian keterangan lain, ini operasi Tinombala 2 didukung oleh 2.500 pasukan gabungan dari TNI dan juga Polri. Nah, terkait dengan perpanjangan periode operasi Tinombala ini juga menimbulkan kontroversi ya, karena banyak pihak juga yang mempertanyakan efektivitas operasinya. Karena kalau kita lihat dari awal, operasi Tinombala 1 kan sebetulnya itu hanya punya target selama 60 hari sudah bisa menangkap Santoso dan juga kelompoknya. Tapi kemudian itu gagal, baru kemudian ditambah lagi operasinya, diperpanjang menjadi operasi Tinombala 2 dan kemudian diperpanjang juga targetnya menjadi 6 bulan. Jadi diharapkan ini terutama dari kalangan anggota DPR menyebutkan bahwa yang kali ini Tinombala 2 itu harus sesuai dengan target. Jadi paling tidak selama 6 bulan ini sudah bisa menangkap Santoso dan juga kelompoknya. Selanjutnya kita lihat wilayah operasinya untuk operasi Tinombala ya. Iya. Seluruh Poso tentu saja menjadi wilayah operasi daripada Tinombala, kemudian sebagian saja di Kabupaten Sigi dan sebagian juga di Parigi Motong. Untuk selanjutnya ini adalah wilayah operasi Tinombala sejak diperpanjang. Fokusnya ada di Lembah Napu, kemudian kecamatannya Lore Utara, Lore Timur, Lore Piore, dan juga Lore Tengah. Dan untuk posko taktisnya, operasi Tinombala ini berada di Desa Watu Tau di Kecamatan Lore Piore. Nah, memang ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi fokus pengepungan dari anggota TNI dan juga Polri terhadap kelompok Santoso. Bahkan ada klaim juga dari anggota TNI dan Polri menyebutkan bahwa kelompok Santoso ini sudah mulai terjepit, begitu mereka sudah pergerakannya sudah mulai sempit dan juga sudah mulai kelaparan. Memang kesulitannya adalah ini adalah zonanya terlalu banyak hutan dan gunung sehingga sulit sekali untuk ditembus. Tapi polisi
polisi mengklaim bahwa mereka sudah punya peta yang merata, sudah punya peta yang komprehensif dan juga sudah mengetahui medannya untuk bisa segera mengepung dan kemudian menangkap Santoso dan juga anggota-anggotanya. Ya, Ani, kira-kira itu tadi informasi yang kami miliki terkait dengan operasi Tinombala. Kembali ke Anda di studio.